kelas selling teknik mungkin ada yang lupa gitu loh. Tapi kalau dulu sih zamannya gue ini bener-bener kayak dikelotokin gitu ya. Bener nggak sih teman-teman? Ada yang tahu ini nggak sih? Ini nih cara ijo-ijonya gimana? Bisa nggak? Oh yang bawah. Oh keren ya. Norak gue. Mungkin yang lama tahu gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, Raka udah pernah lihat ini belum? Belum ya? Kalau gitu izinkan gue menjelaskan ya. Ini sebenarnya, kok kenapa begini ya? Oke, nggak apa-apa. Itu tulisannya ada yang ketutup, mestinya ke backgroundnya blur sih. Jadi ini framework tentang cycle. Ele udah pernah dengar ini? Belum? Wow. Berarti saya aja belum Oke. Teman-teman, selling cycle namanya juga cycle ya, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang gitu. Tadi sebenarnya Ko Gege itu sempat sebut ya, begitu kita udah presentasi, handling objection mentok, belum bisa closing, akhirnya kita manfaatkan waktunya untuk ngapain lagi tadi teman-teman? Mendapatkan info lagi, fact finding lagi. Berarti kan ini muter-muter terus gitu loh teman-teman. Nah, kita mau lihat dulu ya. Yang paling dasar nih ice breaking dan approaching. Gue gabung dalam satu tempat lah, karena ya biasa itu bersamaan gitu ya. Kita approach orang, kita juga berusaha membuat suasana lebih cair gitu ya. Nah, dari membuat suasana lebih cair itu, kita juga berusaha menemukan data. Karena jujur sebagai seorang pebisnis, menurut saya kita tidak bisa bekerja tanpa data. Bener gak sih? Masa gua rasa lu butuh produk ini deh, gua rasa lu belum punya, nggak mungkin gitu loh. Kita pakai intuisi tuh nggak mungkin. Dalam berbisnis apapun kita butuh namanya data. Jadi fact finding. Ini warnanya gue samain ya teman-teman, yang fact finding, ice breaking, dan approaching, karena menurut gue ini satu activity yang bisa kita lakukan secara dalam satu flow gitu ya. Karena nggak mungkin, oh lu tinggalnya di mana? Itu kan bagian dari approaching, ice breaking ya. Bukan yang, oke, gue tahu lu tinggal di sini. Anak berapa? Sambil catat, kan nggak mungkin gitu. Itu kayak kita kepo ngorek-ngorek data gitu, kayak sensus petugas survei gitu ya. Kita tentunya perlu menemukan cara untuk bagaimana sebenarnya malah membuat orangnya yang cerita sama kita gitu. Nggak semua orang juga nyaman ditanya. Artinya bagaimana cara membuat dia bercerita, begitu teman-teman. Nah, ada yang boleh bantu jawab di sini? Gimana sih cara membuat orang bercerita? Bu Vivi boleh bantu jawab? Kira-kira gimana cara membuat orang bercerita? Tanya. Oke, tanya. Satu, cara membuat orang bercerita, tanya. Apakah ketika kita tanya orang selalu jawab? Enggak ya? Ada cara lain mungkin teman-teman? Si Juju? Biar boleh dibuka mas. Biasanya aku cerita diri aku sendiri dulu. Yes, kita cerita diri kita sendiri ya. Iya, jadi kayak mancing pembicaraan supaya dia juga berharap, supaya saya berharap supaya dia juga bisa menceritakan hal yang sama gimana. Iya, oke, thank you. Jadi ya dua cara ini aja sih yang aku tahu. Mungkin kalau teman-teman yang punya cara lain boleh tambahin ya. Untuk membuat orang lain bercerita, satu, kita bertanya. Kedua, ya kita ceritain yang kita pengen tahu dari dia. Gua anak udah 2 loh. Oh lu berapa gitu ya kan? Atau dia bisa cerita sendiri gitu. Oh lu 2, sama dong kayak gua gitu. Nah, dalam ilmu selling atau approaching atau ice breaking, gue notice satu hal nih teman-teman. Tanpa diajarin mungkin ya, teman-teman coba deh. Ini saya sebelum bilang tentang hal ini, teman-teman pernah nggak ketemu sales yang cukup oke gitu? Pernah nggak? Ada pengalaman punya ketemu sales cukup oke? Ada ya? Nah, notice nggak ketika teman-teman ngomong sesuatu,
dia gimana gitu. Hal yang pertama yang gue sempat notice adalah misalnya gue habis main basket nih gitu misalnya ya. Oh lu habis main basket? Sama dong, gue juga habis main basket gitu loh. Memang itu sesuatu kalau istilahnya tuh namanya pacing gitu ya. Pacing atau menyamakan langkah kita sama orang yang kita ajak bicara. Jadi ketika udah ada kesamaan muncul namanya kenyamanan gitu ya. Kita kan seringkali mencari kesamaan sama orang lain gitu. Nah, yang tadi Jessica bilang apa tadi? Lawan bicara. Menarik perhatian lawan bicara. Oke. Pacing. Jadi orang yang kita ajak diskusi itu adalah sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan lawan bicara ya, tapi teman bicara kita. Karena kalau lawan bicara, it's you against me. We discuss about something, and maybe most probably kita argue about something karena namanya juga lawan gitu ya. Dan namanya juga lawan seringkali muncul banyak kata tapi, ya nggak sih? Dan sebenarnya itu udah jadi terset gitu loh secara natural aja gitu kalau positioning kita lawan. Tapi nanti soal positioning gue bahas nanti. Intinya fact finding, ice breaking, approaching. Kenapa ini dibawa dan kalau teman-teman lihat ini bukan keren-kerenan semuanya bentuknya segitiga, semuanya bentuknya piramida, tapi memang benar-benar teman-teman semakin teman-teman fondasinya bagus, ice breakingnya bagus, approachingnya bagus, fact findingnya bagus. Wah, ini bicara juga soal waktu ya teman-teman. Semakin banyak waktu yang teman-teman spend di sini, akan semakin pendek waktu yang teman-teman spend di sini di trial closingnya gitu. Jangan dibalik teman-teman. Maksudnya ketika ice breakingnya ini runcing gitu ya, sebentar doang. Nama saya Teddy, terus saya akan langsung presentasi ya gitu. Ntar kan keluar banyak HO-nya gitu loh. Kenal juga enggak lo sama gue. Terus macam-macam lah intinya. Akhirnya HO-nya banyak, handling objection-nya ini besar sekali gitu ya. Kalau kita balik kayak banyak banget yang mesti kita handle objection-nya gitu. Nah tapi dengan dasar seperti ini, fondasi seperti ini, kita harapkan waktu yang kita spend untuk presentasi juga semakin sedikit. Waktu yang kita spend untuk presentasi semakin sedikit, handling objection-nya juga semakin sedikit, trial closing-nya tuh udah mengerucut. Pertanyaannya cuma tinggal mau bayar pakai kartu kredit atau auto debit. Terus mau bayar tahunan atau bulanan gitu. Mau ambil yang sakit kritis saja, asuransi kesehatan atau jiwa gitu. Pertanyaannya udah itu doang gitu loh. Kalau trial closing udah itu doang gitu loh. Runcing gitu ya, nggak kemana-mana. Oke. Ini cycle-nya dan ini cycle ini akan terus repeat teman-teman. Mungkin bakal ada referral atau apapun, tapi teman-teman pasti akan terus ulang proses ini. Oke. Gue mau bagiin ini sama sekali ya teman-teman, bukan bermaksud ngajarin atau apa, tapi yang gue tahu, maksudnya pengalaman gue cuma mau bagiin aja gitu. Konsep saya selling konsep. Kita mau berbagi konsep dan presentasi ya. Buat gua, kertas dan coret-coretan kita itu adalah medan perang kita. Teman-teman kalau notice tadi ya, ini gue belum balik. Tadi waktu GG jawab objection, dia tulisnya risk ya kan. Oh orang kayak lu mah udah bukan ngomongnya soal risk, tapi bicara soal profit. Dia ada tulis risk, ada tulis profit. Dikotakin profitnya gitu. Dikotakin profitnya berarti apa? Udah set pikiran teman bicara kita ini, asuransi ini kalau buat lu ngomonginnya soal profit gitu. Nah karena gini teman-teman, Kevin sekarang kan nyimak nih ya kan, tapi saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Kevin sekarang, benar nggak? Ya kan teman-teman mungkin
yang lagi duduk mendengarkan di sini ada yang lagi mikir yang lain juga gitu. Bisa aja, dan itu wajar, bener gak sih? Wajar gitu loh. Gua pun nih lagi menjelaskan bisa juga lagi mikir, ntar gua pulang mau makan apa ya gitu loh. Jadi teman-teman, kertas ini itu membuat dia fokus gitu loh. Apalagi ada yang dikotak-kotakin gitu. Terus, oh ini profit better. Udah, jadi ngadepin objectionnya, muter-muternya di sini. Kagak ada yang ngarol ngidul gitu loh pertanyaannya. Nah, nanti gua bahas lagi selanjutnya, tapi poin pertama adalah dalam konsep dan presentasi, kertas dan coret-coretan kita adalah medan perangnya kita gitu. Jujur pengalaman pakai tab gitu ya, lebih greget pakai kertas sih. Dia tuh bisa nunjuk. Kalau pakai tab, yang pengalaman gue abis dia dengerin, ntar lu kirimin deh ke gue, ya kan? Ada yang ngalamin, ntar lu kirimin deh ke gue. Terus udah kita kirimin, minggu depannya apa kita mau follow up juga, tadi gue belum baca. Terus ya apapun itulah ya. Dan semangat kita untuk membantu dia punya perlindungan pun mungkin sembari berjalannya dengan waktu akan menipis gitu. Jadi bukan salah pakai tab, tapi pakai kertas mungkin lebih efektif. Even gue punya pengalaman nggak presentasi kertas gitu, maksudnya kayak yang digambarin konsep apa segala macam, tapi gue punya print-printan harga. Nih kalau lu ambil sakit kritis segini, ini lu kalau ambil kesehatan segini gitu. Ujungnya apa? Pembahasannya cuma nunjuk-nunjuk kertas. Ini kalau gini gimana? Ini berapa tahun ini kayak gitu loh, muternya di kertas itu. Kagak yang pertanyaannya, ntar kalau Prudential nggak bayar klaim gue gimana? Kagak ada gitu. Jadi muter-muternya di kertas itu aja gitu ya. Oke, lanjut. Poin kedua yang mungkin gue mau bantu kasih perspektif adalah orang mendengarkan penawaran asuransi, mempertimbangkan konsep penjualan, dan menurut gue membeli karena kesukaan gitu loh. Jadi namanya mendengarkan, boleh gak gue dengerinnya hari ini dari POGG? Boleh gak besok dari Juan? Boleh gak minggu depan dari Cilulu? Boleh dong. Terus apa gitu loh ujungnya? Kalau cuma dengerin penawaran asuransi, makanya mungkin kadang ketika teman-teman ngajak janji temu, bisa jadi ditolak gitu, karena tujuannya menawarkan asuransi gitu. Gue mau udah denger itu gitu, jadi ditolak gitu kan. Tapi mungkin level selanjutnya, gue mau jelasin satu konsep. Konsep apa? Mungkin ada orang yang udah lebih sering lagi denger konsep gitu ya, udah lebih sering denger konsep. Nah ini mah gue udah pernah denger kayak gitu. Tapi kan itu udah next step, bener nggak sih? Udah next step dari cuman mendengarkan penawaran asuransi gitu loh. Jadi dia udah bisa timbang. Bahkan mungkin kalau dia udah pernah dengar konsepnya, dulu belum bisa beli, lu nggak usah cerita konsepnya pun ternyata lu yang closingin gitu. Nah terakhir, orang membeli karena suka, entah suka konsepnya, entah suka cara lu jelasin, entah suka sama elunya, entah suka sama apa yang lu bawa gitu ya. Tapi gimana pun nggak mungkin gua nggak suka sama lu tapi gue beli, nggak mungkin. Gue nggak suka sama idenya tapi gue belilah, nggak mungkin gitu loh. Gue nggak suka nih sama idenya tapi gue beli, nggak mungkin. Jadi tetap buat gue, membeli pasti karena kesukaan. Dan gue mau balik lagi nih, ini juga mungkin jarang ya teman-teman kita udah denger sekarang gitu ya. 83% penjualan terjadi karena orang tersebut suka pada kita. Udah jarang denger kita, benar gak sih? Jadi kita nggak tahu juga fokusnya. Mungkin sekarang angkanya naik atau turun. Ada yang pernah riset? Nggak tahu sih ya teman-teman. Karena kalau kita lihat juga, kalau kita lihat juga banyak sekarang orang
khususnya mungkin milenial ya teman-teman, bukan milenial, malah Gen Z kali ya, Gen Z atau milenial kali ya. Ada pengalaman nggak teman-teman? Mungkin orangnya dia suka sama teman-teman, tapi dia pilih harga yang paling murah, gitu misalnya. Itu kan terjadi gitu ya. Tapi secara garis besar, gue mau kembali tekankan dan mungkin kita sama-sama percayai gitu ya, memang penjualan tuh terjadi karena orang tersebut suka pada kita gitu. Oke, lanjut. Gue mau bagiin basic mindsetnya gue. Teman-teman boleh diskusikan kembali sama direct leadernya. Teman-teman boleh, even kita mau diskusi sekarang juga boleh. Basic mindset gue pertama bicara soal positioning. Positioningnya pastinya antara nasabah kita sama kita gitu. Kedua, dalam positioning itu kita membawa pesan. Kita mau lihat sama-sama ya kayak gimana. Ini gue mengkaitkan pesan dengan waktu. Ketiga, dari pesan yang kita bawa itu juga dengan cara yang benar. Nah, di sini gue akan bahas motivasi dan cara. Lalu 4 dan 5 nanti kita bahas deh. Mungkin kalau teman mau foto silakan, atau mau catat silakan dulu. Ini mungkin butuh waktu catatnya. Ini mindset yang gue pegang aja sih. Teman-teman boleh adaptasiin sendiri, bebas. Gue mau bahas positioning. Tadi Jessica sempat bilang menarik perhatian lawan bicara kita. Nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar juga. Cuman kalau dari gua, positioning kita, di mana kita menempatkan diri dengan nasabah. Apakah dia adalah orang yang di atasnya teman-teman, atau dia orang yang ada di bawahnya teman-teman? Gue kasih gambaran gini, kalau nasabah teman-teman, calon nasabah teman-teman adalah orang yang di atas teman-teman, artinya apa sih? Teman-teman lagi gini loh, benar nggak sih? Teman-teman lagi menadahkan tangan, gitu. Padahal nggak dipungkiri dalam penjualan, dia butuh kita butuh dia, gitu. Nggak sepenuhnya gue yang butuh lu, atau nggak sepenuhnya dia yang butuh kita, gitu. Jadi salah nggak di sini? Ada nggak mungkin orang di luar sana yang mau taruh 5M tapi nyari orang yang paling getol begininya? Ada nggak? Ada. Bisa aja, gitu. Nggak menutup kemungkinan buat kita. Tapi maksudnya tujuan gue ngomong gini adalah supaya kita tuh punya perspektif lebih luas lagi. Salah nggak kayak gitu? Nggak salah, gitu. Tapi lebih baik kalau teman-teman tahu pilihannya dan memilih yang teman-teman suka dan memilih yang teman-teman sesuai sama value-nya teman-teman, gitu. Kalau value-nya teman-teman menaruh nasabah itu sebagai orang yang ada di bawah kita, misalnya lu harus beli, lu harus punya, lu nggak punya ego lu, gitu. Lu nggak punya uang lu tidak terlindungi apa, itu kan juga pilihan teman-teman, gitu. Mana yang paling sesuai sama value-nya teman-teman juga. Karena gini, gue percaya kalau teman-teman punya sebuah value, teman-teman juga selaras melakukannya dengan tindakan teman-teman, kepercayaan teman-teman. Jadi secara belief, secara action, secara perkataan semuanya selaras, itu pasti ada hasilnya, gitu. Jadi kalau teman-teman percaya nasabah itu di atas saya, teman-teman percaya, dan action teman-teman juga menunjukkan bahwa nasabah di atas teman-teman, dan perkataan teman-teman juga secara sellingnya itu menunjukkan bahwa nasabah di atas teman, pasti ada hasilnya juga, gitu loh. Jadi nggak ada salah benar, itu pilihan. Gue membawa perspektif aja, dan semakin banyak pilihan yang teman-teman punya, jadi teman-teman bisa melakukan activity teman-teman dengan lebih selaras, dengan lebih lega, gitu ya. Oke, lanjut.
Bicara soal positioning, sebenarnya kan gini, kalau misalnya sejajar, dan gue percaya maksudnya closing itu terjadi juga berkat dari Tuhan lah, ya. Buat berkat Tuhan buat teman-teman dan nasabah gitu. Jadi apa sih? Ya teman-teman berkatnya dapat komisi, nasabah dapat proteksi. Win-win gak sih gitu loh. Dan menurut gue kalau teman-teman belum bisa berpikir kayak gini akan jadi naik turun gitu loh untuk positioningnya, kadang nasabah ya di atas, kadang nasabah ya di bawah gitu ya. Udah, gue boleh lanjut ya. Oke, tadi bicara soal kita positioning. Lalu setelah positioning kita mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan. Gue mau ajak lihat teman-teman, boleh tanya ya. Menurut teman-teman, ini gue bagi nih, pesan yang benar sama pesan yang salah. Terus ada waktu yang tepat sama waktu yang tidak tepat. Kita lihat sama-sama. Kalau pesannya salah, waktunya tidak tepat, ya kacau lah ya. Tapi coba kita lihat, kalau pesannya benar, waktunya tidak tepat, ada yang namanya resisten. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih contoh? Siapa mungkin yang mau kasih contoh pengalaman mungkin, atau contohnya kayak gimana sih pesan yang benar dan waktu yang tidak tepat? Si Novi mungkin boleh dengar pendapatnya. Mungkin waktu kita mau podcast lagi nyampein tapi orangnya lagi sibuk atau mungkin lagi sibuk atau lagi bad mood. Lagi sibuk, lagi bad mood, ya itu berarti pesannya benar, tapi waktunya nggak tepat gitu ya. Ya, thank you Ci. Tadi juga kok GG udah bilang, kita nggak pernah tahu dia lagi ngadepin apa. Mungkin habis berantem sama istrinya, mungkin nggak bisa pup beberapa hari gitu ya. Ngelihat ini orang makin kesel gitu ya. Buang air tidak lancar, nggak pernah tahu kita gitu loh. Jadi, udah lalu sana ngomong asuransi mulu. Padahal sebenarnya dia lagi mau berak gitu, nggak ngerti ya kita. Itu ya, coba gue mau tanya teman-teman, closing terjadi di mana? Ini kalau dari 4 ini, pesan yang benar, waktu yang tepat. Gue mau tanya nih, kalau pesannya salah, waktunya tepat, closing nggak? Closing nggak? Bisa jadi. Itu namanya apa teman-teman? Hoki. Enggak lah, ini namanya mis-selling teman-teman. Ya, bener ya, mis-selling gitu loh. Tapi sebenarnya mis-selling tuh salah nggak sih? Tergantung salahnya. Tergantung salahnya, benar. Kalau jual asuransi jiwa bilang buat cover rumah sakit jadi mis-selling bener. Betul. Nah, maksud gua tuh sebenarnya yang teman-teman cari itu apa? Teman-teman ikut selling konsep, pengennya apa sih? Pengen closing atau pengen apa? Pengen menyampaikan pesan yang benar atau pengen closing? Gitu. Bukan berarti udah lu selling aja, enggak gitu juga. Cuman jangan takut menyampaikan pesan yang salah juga gitu. Maksudnya gini, sebenar-benarnya kita menyampaikan sesuatu, bisa nggak ditangkap orangnya salah? Bisa. Ya kan? Terus kalau kayak gitu salah siapa? Orangnya. Nggak ada salahnya. Tapi maksudnya kita berarti nggak bisa bilang ini mis-selling atau ini berhasil gitu loh. Benar nggak sih? Ya udah. Selama closing terjadi bagus, kita bisa review lagi. Ketika review ternyata mungkin dia punya pemahaman yang salah, kita benerin lagi. Gitu ya, emang kerjaan lu konsultan asuransi, agen asuransi, apapun kalian menyebutnya itu. Upselling. Yo upselling, kayak review, polis, kayak apa? Ya itu emang kerjaan lu gitu. Jadi ini di mana closing itu terjadi? Ternyata kalau waktunya tepat aja gitu ya. Terus taunya waktunya tepat gimana teman-teman? Coba aja. Hari ini datang dia tolak, besok datang diterima, lo nggak tahu gitu loh teman-teman. Gue boleh ya bagi pengalaman gue waktu itu. Di Desember 2019 gue temuin orang ini. Waktu itu closing lumayan gede gitu, angkanya sekitar 140 juta API.
waktu gue baru mulai mau jelasin selling konsep, tau nggak dia bilangnya, ini mah gue udah denger kayak gitu. Terus ya udah gimana gitu, dia udah denger. Tapi gue bilang, Pak tapi coba gue selesain dulu lah. Ya udah. Terus habis itu dia ajak gue naik ke meeting roomnya dia. Terus dia bilang, dulu sih gue udah pernah jelasin ini, cuman dulu gue belum ada duitnya. Dia bilang gitu. Tadi kan ada HO juga ya, nggak ada duitnya ya teman-teman. Berarti siapa tahu yang HO or agent lain itu nggak ada duit, bisa jadi closing loh sama teman-teman. Jadinya apa? Ya kerja aja gitu, kita nggak tahu dia udah pernah ditawarin kayak apa, ya kerja aja gitu. Coba aja terus gitu, nggak ada yang tahu. Oke, lanjut ya. Oke, tadi kita positioningnya gimana, terus kedua pesannya kita mau nyampeinnya apa. Ternyata pesan yang benar, tapi juga kita perlu melihat waktu yang tepat, which is kita underline-nya udah lakuin aja gitu. Nah, lalu dengan cara yang benar, gue mau tanya nih sekarang, kalau motivasinya salah, caranya salah, otomatis nggak closing ya, benar nggak sih? Orang udah nggak ngelihat ketulusannya, udah gitu lu nggak ngerti produk kali, ngomong belepotan, bentak-bentak atau nggak ngerti lah ya. Yang jelas nggak closing di sini. Kalau motivasinya benar, caranya salah, kayak gimana teman-teman ceritanya? Ya kayak model-model apa sih dulu misalnya AI gitu yang nyuruh kita beli asuransi. Kalau nggak cerita Vidi Aldiano, pernah dengar nggak? Ya, Vidi Aldiano dia waktu yang klaim gagal ginjal atau apa sih? Dia bilang katanya dulu dipaksa-paksa sama tantenya, ya kan, asuransi bagus, lu beli nih. Akhirnya beli, udah belilah, buat ngusir aja kali gitu ya. Tapi ternyata bermanfaat yang dia beli. Itu berarti kan sebenarnya motivasinya benar nggak tuh teman-teman? Tapi caranya mungkin kurang tepat. Nah, terus bisa nggak motivasinya salah, caranya benar? Oke, menurut lu gimana? Motivasinya salah, caranya benar. Jadi apa? Bisa closing atau enggak gitu? Menurut lu closing nggak? Closing. Ternyata closing di sini. Closing. Tapi ini mungkin namanya apa? Entah dia jago banget closingin orang, atau ya bisa dibilang manipulasi ya, atau penipuan mungkin. Kan ini kita bicara tentang motivasi ya, gue bohongin aja. Tapi kan gue ngomongnya jelasinnya bagus, flow-nya ngikutin, caranya bener, closing gitu. Tapi motivasinya salah gitu. Tapi ya di sini closing. Ya kita pengennya di sini. Tapi maksudnya poinnya gini, teman-teman, ada yang pernah ikut MDRT lah ya, pasti di sini. Yang ikut boleh lambaikan tangan. Oke. Yang nggak ikut boleh mungkin lebih sedikit ya. Coba pengen tahu deh teman-teman yang belum pernah ikut MDRT gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di MDRT itu kalau boleh sharing ya teman-teman, teman-teman akan ada banyak banget pembicara internasional, dan mereka membagiin kenapa dia bisa jalanin bisnis ini, tapi benar-benar itu tuh dari hati gitu loh. Gue waktu itu inget, gue lupa siapa ya pembicaranya, orang US, dia negro gitu ya, dia Salomon Hicks, bener. Kok lu inget aja sih baru ya. Nah, dia membagikan kenapa dia menjalankan bisnis asuransi gitu. Gue dengernya aja tuh mau nangis teman-teman. Gimana maksudnya? Maksudnya ketika dia prospek ke orang gitu loh, orang yang diprospek pun merasakan ketulusannya dia gitu loh, merasakan motivasinya dia yang benar gitu. Jadi teman-teman di sini semua bisa dipelajari. Maksudnya motivasinya dipelajari pun bisa, di nempel ke kita, motivasi yang benar bisa nempel ke kita. Caranya yang benar pun bisa teman-teman pelajari gitu. Oke. Lanjut ya. Nasabah. Oke, tadi poin keempat adalah
kita tidak bisa menjual sesuatu yang tidak bisa nasabah miliki. Maksudnya itu apa? Ini, nasabah tidak suka membeli dari apa yang tidak mereka miliki. Satu, mereka nggak punya kok idenya untuk membeli asuransi apapun itu. Bagaimana bisa beli? Mereka juga nggak punya uangnya mungkin. Mereka nggak punya kesehatannya. Mereka nggak punya waktunya. Maksudnya ini parah nih. Gimana kok? Ini parah nih. Ini parah. Kalau ini mereka 4 nggak punya, udah pasti nggak beli teman-teman. Iya sih, udah sakit-sakitan, kita prospek aja nggak bisa, duit nggak punya, ide buat punya asuransinya aja pun nggak ada, ya nggak mungkin beli gitu. Maksudnya teman-teman coba pahami, kalau ada yang nggak ada, artinya kemungkinan akan lebih besar kemungkinan buat dia untuk tidak membeli, gitu, atau tidak bisa membeli ya. Ya makanya kalau waktu itu di memulai bisnis di Prudential, kita approach-nya orang yang sehat, maaf, tembak nih. Kita proses orang yang sehat, terus punya uang sama cinta keluarga. Sebenarnya yang kenapa poin cinta keluarga ada di situ, di sini tidak ada gitu. Karena maksudnya sebenarnya poin cinta keluarga kita tuangkan dalam konsep, ya kan? Poin tentang cinta keluarga kita tuangkan dalam konsep, idenya ini kita masukin ke dia. Nah, buruk nggak sih kalau orangnya tuh tidak punya ide tentang asuransi? Sebenarnya buat gue itu sesuatu yang positif juga ya, karena ibaratnya kertas kosong gitu loh. Dia nggak punya ide apa-apa tentang asuransi, kita taruh aja virusnya gitu, kita taruh idenya. Satu saat dia cari kita. Biasa WhatsApp atau teks paling kita seneng itu apa? Kalau dari orang yang pernah kita prospek, Lu masih di asuransi. Ted, ya, atau apa? Coy, bro, kenapa? Lu masih di asuransi gak? Lu masih di Prudential gak? Kalau dia udah nanya gitu, kita tahu apa? Ini orang mau beli, gitu kan? Ya gitu. Atau dia mau join bisnisnya kali, nggak ngerti ya. Tapi intinya itu adalah ide yang kita tanam, udah berbuah, gitu ya. Terus ternyata nggak ada yang metik, jadi balik lagi ke kita, gitu. Oke. Ini masuk ke konsep selling gue cuman suka, teman-teman. Tadi kita mau ngomongin soal ide, berarti kita mau menanam ide tentang asuransi ya, teman-teman. Gue suka sebenarnya suka memulai sesuatu dengan pertanyaan yang absurd, gitu. Sini Bapak Kris lagi di dalam ya. Kok gue mau ngetes dong, boleh nggak? Siapa ya? Raka deh. Gak usah pakai. Sini baju. Oh ya boleh. Mau dikerjain kan? Iya. Bisa sweet nggak Raka? Bisa ya. Sweet batu kertas gunting. Oke. Bisa ya. Bisa. Menurut lu jago nggak? Enggak. Tapi boleh dicoba lah. Oke. Kita sweet ya. Iya. Siap nih? Siap. Oh, tadi lu makannya di mana? Di rumah. Ya udah. Kan Menang kan? kalah kan gue. Kasih tepuk tangan buat Raka. Teman-teman, itu tadi bukan settingan. Kalian teman-teman lihat nggak? Saya menang teman-teman. Lihat ya. Tadi Raka keluarnya apa? Gunting. Saya keluarnya batu. Menurut teman-teman, apakah saya main tebak-tebakan? Hah? Mentalis. Saya bisa sulap ternyata. Enggak. Jadi gini ya teman-teman. Saya pernah baca. Katanya kalau main sweet, udah orangnya udah siap sweet nih. Gue mau tanya Raka, tadi kenapa keluarnya gunting? Random. Oke.
Jadi katanya menurut riset, ketika orang mau sweet, terus kita ganggu dengan sebuah pertanyaan, dia pasti keluarnya gunting. Makanya gue keluarin batu. Nah, tidak pernah ada ya. Kalau seandainya tadi lu kalah, lu ulang nggak? Enggak, kan ngetes dan jadi tidak saya jelaskan dong gitu. Untung menang. Enggak. Tapi jujur teman-teman, waktu raker awal tahun lalu, kalau teman-teman ada yang ingat, gue ajakin sweet banyak banget orang, termasuk si Juju. Dia sampai nanya kenapa sih, gitu. Dan kayak sekitar mungkin belasan orang ya, 10 atau berapa gitu, 80-70% tuh keluarnya gunting gitu. Jadi gue merasa orang paling jago sweet sedunia saat itu. Nah, gue nggak tahu teorinya apa, tapi biasa dong cocok logi gue. Jadi ini orang ketika udah mulai fokus defense-nya tinggi, kita ganggu dengan pertanyaan, itu dia jadi nggak fokus, bener nggak? Dan sinyal di otak tuh adalah disconnected. Nah, disconnected itu terkaitnya dengan apa? Gunting, gitu. Ini cocok loginya gua, gitu. Keluar gunting, nah kan nggak nyambung, gitu. Tapi sebenarnya poinnya teman-teman, yang gua mau bahas adalah kadang gua kalau ketemu nasabah, setuju nggak teman-teman di sini kalau orang yang mau ketemu dengan teman-teman atau yang udah rela ketemu dengan teman-teman, tahu dong pasti teman-teman di asuransi, kecuali kalau teman-teman agent bayangan atau nggak ngaku gitu ya, beda cerita. Tapi kalau yang buat tahu gitu, kita udah self declare kalau kita adalah agent asuransi. Setuju nggak kalau orang yang kita temuin sebenarnya punya defense yang lebih tinggi daripada ketemu teman-teman lainnya? Setuju nggak? Ini kamu kenapa senyum-senyum? Jessica, benar ya? Setuju ya? Mungkin dulu diajakin si Fang juga defense-nya tinggi gitu ya. Ya, tapi gue pun sendiri merasakan seperti itu teman-teman. Kenapa waktu diajakin Juan ketemu, wah gue mau di prospek nih. Ya udahlah, ketemuin aja. Udah lama nggak ketemu. Bicara soal defense gitu loh teman-teman. Diajak makan. Jadi enak. Ini maksudnya random question gue gini, karena gue tahu keadaan itu, jadi gue berusaha gimana caranya defense orang ini berkurang. Gitu, entah dari approach kita, ice breaking kita. Gue bukan orang yang kayak kogege gitu kali ya. Jadi gue pakai cara yang lebih smart aja gitu. Jadi pakai pertanyaan random. Enggak, smart in another way kok. Jadi gue suka nanya, misalnya ketika udah mulai ngobrol, udah ice breaking, udah garing gitu ya, udah bentar lagi gosong gitu. Kalau gorengan udah masih cepat-cepat diangkat gitu ya teman-teman. Gue tanya aja pertanyaan random. Pertanyaan randomnya sebenarnya macam-macam sih, kayak dan makanya contoh tadi, gue mau sweet sama Raka, gue tanya dia tadi makan di mana, gue even gak dengerin jawabannya dia. Tadi makan di mana? Di rumah. Gue gak even dengerin jawaban dia. Yang penting dia jawab, ayo sweet lagi. Nah, teman-teman tahu kan yang orang hipnotis, pernah lihat gak orang hipnotis kayak gimana? Lagi fokus apa, terus dia apa? Ditepok, bener nggak? Tepok gitu, atau enggak ditarik tangannya, kayak si Arisandi atau siapa gitu ya kan, suka yang dep gitu, terus orangnya tiba-tiba bisa dimasukin sama sugesti, bener nggak? Nah, gue cuman percaya kalau random question gue itu membantu gue untuk menurunkan defense orang itu. Oke. Ini bisa di play nggak? Kita masih punya cukup banyak waktu nggak? Lanjut ya. Oke. Kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Lanjut aja. Dulu, next aja nggak apa-apa kok. Oh sorry, dari sini aja. Oke, thank you. Gua memulai presentasi gue semua
waktu dulu yang kan kita tahu sehari ketemu berapa 2-3 orang gitu. Ya gue bego-bego aja ikut, pokoknya jelasin keranjang batu. Nah teman-teman, sorry nih, di sini ada nggak yang belum pernah dengar keranjang batu? Enggak, seriusan, yang belum pernah. Coba. Enggak, gue mau minta, maksudnya yang belum pernah dengar keranjang batu, gue mau minta satu orang yang udah pernah dengar keranjang batu. Gue dalam hidup ini tahu yang namanya keranjang batu. Oh ya, by the way teman-teman, kenapa gue suka? Karena ini adalah konsep yang cukup basic. Menurut gue, kalau lu ngerti ini, lu bisa kembangin kemana aja. Sebenarnya ini selling konsep yang hari ini gue mau jelasin nggak? Bukan teman-teman. Jadi semoga aja bisa singkat ya. Kita tahu ada yang namanya keranjang batu, dan di sini adalah batu-batu kehidupan di mana ada yang namanya biaya hidup. Kalau gue tulisnya BH ntar dikomentarin, jadi gue tulis biaya hidup. Terus ada lagi apa misalnya cicilan. Terus ada lagi anak sekolah. Nah di sini usahakan interaktif gitu sama teman bicara kita. Terus lu ada pengeluaran apa lagi? Misalnya dia bilang orang tua, rekreasi, terus ada lagi mungkin skincare, ya. Terus entertainment, ya kan, nonton. Waktu kita bahas tentang entertainment, udah nonton apa film terbaru? Nggak ngerti gue, susah nyebutnya. Udah nonton Barbie belum? Gitu kan gampang. Udah nonton Barbie belum kok? Udah nonton Barbie belum sih? Gitu kan? Itu jadi sebuah obrolan lagi yang kita muter-muter di antara presentasi, fact finding, ice breaking, approaching, muter-muter di situ gitu kan. Nah, batu-batu kehidupan ini ditopang sama sebuah landasan. Menurut Koko landasan apa nih? Dia bisa bilang apalah, bisnis lah apa sih, coba kita samain betul kok. Ini kita ditopang sama yang namanya landasan income, yang mungkin jumlahnya atau ya tiap orang beda-beda. Tapi mungkin gue tulis aja mungkin yang normal hidup di Jakarta berapa sih? 200 juta. Tadi siapa itu yang ditanya? Tadi lu nanya siapa? Oh iya. Berapa dia? 20 juta per bulan. Oke. Dan ini pastinya ada Koko yang menopang orang yang pandai berbisnis atau pekerjaannya udah karirnya bagus, kita naik-naikin dia. Kayak gue masih inget banget video yang pertama dikirim sama Juan. Waktu itu yang ngejelasin keranjang batu adalah Matius Alvin. Nah terus kita gambarin nih misalnya dia punya istri ya, berarti kalau istrinya lebih tinggi gambarnya lebih tinggi gitu. Ini kebetulan istrinya lebih pendek gitu. Ada istri misalnya, terus ternyata punya anak, gambarin juga anaknya kalau cowok gitu misalnya. Terus kalau cewek ya gambarin kasih rambut kek gitu kan, anaknya 2 gitu. Nah, ada keluarga Koko yang bernaung di bawah topangan ini, menikmati lifestyle yang mereka punya sekarang ini. Tapi kok dalam hidup tuh kita tahu ada yang namanya ketidakpastian. Terus katanya kalau ngomong ketidakpastian tuh digambarin tanahnya begini. Ketidakpastiannya tuh apa aja kok? Ada resiko kehidupan di mana kita bisa meninggal terlalu cepat. Gambarinnya gini. Ntar kalau orangnya Muslim kan gak relate ya, jadi kan gambar yang lain gitu loh. Maksudnya teman-teman ini yang dimana kita juga bisa jangan terlalu terpatok sama kayak gini-gini gitu. Gambarin apa kayak meninggal atau rip gitu kan, atau apa nggak ngerti. Meninggal terlalu cepat atau cacat tetap total atau sakit kritis.
Nah, ketika salah satu dari 3 resiko kehidupan ini terjadi, nah kalau ngomong resiko, ngomongnya yang sedih-sedih gitu loh, jangan salah satu resiko kehidupan yang terjadi gitu, sama Koko gitu, tidak relate gitu. Jadi ngomongnya yang sedih gitu ya, maksudnya intonasi itu saya percaya juga sangat berpengaruh dalam konsep penjualan. Netes air mata nih. Ada, sorry teman-teman di sini ada nggak yang waktu prospek sampai menitikan air mata, ada ya? Belum. Oke. Terus, nah, ketika salah satu resiko kehidupan yang terjadi, pastinya tangan Koko udah nggak mampu menopang keranjang kehidupan ini. Dan bayangin kok, kalau ini terjadi, batu-batu ini menimpa orang-orang yang ada di bawah naungan Koko. Nah, tapi nggak usah khawatir kok, karena mungkin ini bisa jadi kekhawatiran Koko, tapi gue punya solusinya. Dimana karena itu gue datang hari ini mau menjelaskan tentang sebuah tiang finansial. Kalau biasa gue gambarin dolar, tiang finansial, dolar gitu kan. Tapi gue waktu itu pernah diprotes, kok gambarnya dolar, emang lu ngasihnya dolar gitu. Dan dia juga nggak suka sama dolar, gue nggak ngerti kalian. Ya udah, RP gitu kan. Ya intinya kita sesuaikan aja lah sama orangnya. Gue bangun sebuah tiang finansial. Nah, tiang finansial ini yang dimana ketika resiko kehidupan terjadi dengan pengeluaran 20 juta per bulan, itu artinya 240 juta per tahun. Ketika resiko itu terjadi, nggak perlu istri Koko gantiin pekerjaannya Koko, mungkin gantiin bisnisnya, karena itu kan butuh skill, butuh kemampuan, butuh pengalaman. Tapi tetap biaya hidup dan lifestyle yang biasa Koko berikan itu tetap bisa terjaga. Caranya gimana kok? Dengan tiang finansial itu nilainya 4M. Kok bisa kok 4M ini? Jadi ketika resiko kehidupan itu terjadi, 4M ini diterima oleh istri Koko, dan dia tidak perlu sepintar Koko mencari uang. 4M-nya ini cukup didepositokan di Cbank. 6%. 6% kan? 6% berarti kan 240 juta per bulan. Per tahun. Per tahun, which is 20 juta per bulan. Menutupi kebutuhan bulanan keluarga ini enggak? Wah, udah habis itu biar dia mikir. Nah, kira-kira buat Koko tiang finansialnya, jadi nggak ngomong kira-kira Koko mau beli asuransi yang 2M, 4M, enggak dong, kayak gitu kan bilangnya. Jadi kira-kira buat Bapak maunya punya tiang finansialnya yang berapa M gitu. Terus kan dia bilang 1M, 2M, 3M, ya syukur-syukur 50M gitu kan. Udah gitu doang. Dan sebenarnya jangan khawatir teman-teman, walaupun ini konsepnya adalah income protection kayak lifestyle protection kayak, atau ini jual sakit kritis atau jiwa. Saya pernah kok sering kali malah zaman jelasin kayak gini, bodoh amat dia butuhnya apa nggak ngerti lah. Waktu itu kan bego-bego masih jadi agent, jelasin kayak gini, dia bilang apa? Bagus, tapi gue belum punya asuransi kesehatan. Ya udah closingin asuransi kesehatan gitu loh. Maksudnya ya ini jadi kayak pembukaan omongan aja gitu. Seenggaknya dia tahu kita mengerjakan bisnis ini, mengerjakan pekerjaan ini dengan profesional gitu ya. Kayaknya cukup untuk keranjang batunya. Teman-teman yang baru pertama kali tadi dengerin, mau role play nggak? Ada yang berani untuk role play? Buat gua, konsep selling tuh selalu ada di sekeliling kita, teman-teman. Asik. Kenapa ketawa? Seriusan? Tadi kalau buat teman-teman yang ikut di dalam meeting sama leader gitu,
ada Kojos ya yang bahas tentang tentang rekrut dan sebagainya. Maksudnya kita di sini pebisnis selalu mikirin kayak gini gitu loh. Jadi even ada sesuatu yang relate sama bisnis kita, jadi connect gitu loh. Maksudnya coba deh bayangin kalau ada orang misalnya bisnisnya bakmi gitu ya teman-teman. Terus ada inovasi bakmi yang terbuat dari jamur, kan dia jadi penasaran gitu, pengen ngulik gitu. Nah sama sebenarnya kita nih ngomongin asuransi, kita ngomongin konsep yang bicara tentang kehidupan keluarga, resiko, dan keuangan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan resiko, berhubungan dengan keuangan, itu tuh jadi nyantol. Wah ini bisa nih dipakai buat gue ngomong, ya kan? Kalau gue selalu dapat ide, gue pakainya untuk pertanyaan random gue yang tadi gue cerita. Nah, gue dapetin kemarin persis hari Minggu kemarin. Jadi ini slide-nya beneran baru bikin semalam sih. Tentang kapasitas. Teman-teman ada yang pernah dengar kapasitas? Kapasitas tuh Cifang tuh kapasitas boleh bantu jawab. Kapasitas itu apa? Wadah. Ini bahasa Inggrisnya gimana bacanya? Capacity. Nggak, tapi gue dibagiin. Jadi gue di kebaktian kemarin, terus dia cerita tentang kapasitas. Dia cerita tentang kapasitas dan gue suka dia sebutkan kapasitas, the ability to hold, contain, or produce something. Kalau gitu gue bisa, boleh nggak gue tanya, misalnya lagi ngobrol ya sama si Sani ya. Tadi makan di mana sih? Makan di rumah ya? Gak bercanda. Ci, gue boleh tahu nggak? Menurut lu kapasitas itu apa sih? Kemampuan. Kalau gitu kenapa nggak disebutnya untuk kemampuan aja? Bunyi apa sih? Di mana itu? Oh, oke. Maksudnya normal nggak sih gue nanya lu tentang kapasitas? Bener nggak? Apakah ini berhubungan dengan asuransi? Lu berpikirnya gitu nggak? Enggak kan gitu. Maksudnya ini pembicaraan normal aja gitu loh. Menurut lu kapasitas apa sih? Dan since lu tahu gue di asuransi, gue boleh nggak tanya, menurut lu tiap orang punya kapasitas resiko masing-masing nggak? Gitu. Hah? Anything sebenarnya buat gue, sebenarnya ini cuman bridging gue untuk masuk ke selling konsep gue. Kalau buat gue gini, pernah dengar nggak teman-teman ada, gue mah nggak mau beli asuransi kesehatan, bisa gue bayar sendiri. Pernah dong? Ini kan berarti kapasitas dia untuk satu kali hold kuat. Misalnya bayar berapa? 20 juta, 100 juta, kuat dia. Capacity untuk hold. Capacity menanggung resiko. Kapasitas keuangan dia untuk membayar bil rumah sakit, kuat satu kali doang, hold. Tapi kalau bicara soal contain gimana? Kok emang lu beneran yakin kuat nanggung 100 juta tiap tahun? Atau kuat nanggung 100 juta tiap bulan? Kalau sekali doang sih gue percaya lu kuat. Tapi kalau 100 juta tiap bulan gimana? Menurut gue berarti ini bukan kapasitas resiko yang bisa lu tanggung gitu. Dan even better, di asuransi ini kita beli sesuatu mengalihkan resiko, kita dapetin sesuatu untuk UP jiwa atau sakit itu sesuatu yang lebih besar. Bukankah itu artinya kita memproduce something dari yang kita nggak punya, gitu loh. Nah, buat teman-teman, maksudnya di sini gue cuma mau ngasih sebuah contoh pertanyaan-pertanyaan random yang bisa teman-teman lemparkan ke calon nasabah teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu, masih belum ngerti asuransi, bener-bener nggak tahu, ya pakailah konsep keranjang batu. Terus bridgingnya gimana? Bridgingnya gimana teman-teman? By the way, by the way, biasa kan buat ganti topik. Misalnya lagi ngomong apa nih, ngomong tentang kerjaan. Lu udah pernah cobain bakso di pengkolan sana belum? Iya kan, buat ganti topik, buat mengarahkan pembicaraan kita ke sana kan, apa ngomongnya? By the way, ngomong-ngomong,
Kayak gitu loh. Berarti nggak salah dong kalau misalnya by the way, lu udah pernah denger yang namanya keranjang batu belum? Konsep keranjang batu. Apa bedanya gitu sama kita ngomong, by the way lu udah pernah nyobain bakso yang di sana belum? By the way lu udah pernah nyobain ramen yang baru buka di Gading Serpong belum? Kan kayak gitu. Jadi kalau bingung mau ngomong apa, gue juga pernah gitu loh teman-teman, kayak waduh mau ngomong kagak bisa nih, masuk ya mau mandir WC juga kagak keluar nih omongan. Ya udahlah, hajar aja. By the way, ngomong-ngomong, lu udah pernah dengerin ini belum? Gitu. Nah, ini bicara soal kapasitas, mungkin gue coba praktek ya. Di sini ada yang belum pernah beli telur seumur hidupnya? Boleh angkat tangan? Gak ada ya, berarti gue boleh tanya siapapun ya. Si Joyce pernah beli telur ya? Sekilo berapa ya isinya, Ci? 17. Kecil-kecil kali ya, Ci, telurnya. Enggak, maksudnya kayaknya seingat gue kalau sekilo 14-15 gitu deh. 15 sama 16. Enggak ya? 15. Enggak. Aduh ini susah ya. Oh dong. Lu kalau beli telur, anggap setengah kilo lah ya. 7 dapat nggak? 9 setengah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau lu beli telur setengah kilo, lu pikirin gak sih telur yang ini misalnya buat apa, telur yang ini buat apa, telur yang ini buat apa, telur yang ini buat apa? Enggak, beli aja gitu ya. Tapi menurut lu ada gak orang yang ini telur untuk hari Senin, ini telur untuk hari Selasa gitu? Mungkin ada gak? Nggak ada. Hah? Ada juga, masa nggak ada? Berbagai macam orang di dunia. Bukan tidak mungkin. Tapi poinnya gini, setiap orang pasti kalau beli sesuatu mengalokasikan sesuatu, gitu loh. Gue mau tanya lo, dari 8 telur ini, kalau lu butuhnya 8 telur, habis dong. Tapi lu mau nggak? Kalau lu nyisihin 1 telur ini, lu taruh titip di gua, ketika lu butuhnya 11 telur, gue bisa kasih. Magic dong. Sebenarnya mungkin dia akan bingung ya dengan cerita kita. Tapi sebenarnya poinnya gimana, teman-teman? Misal pernah nggak ada orang di sini yang pas lagi cerita teman-teman dia bilang, gue mah udah punya tabungan banyak. Ada nggak? Gue tabungan banyak. Oke. Gue tabungan banyak, 800 juta. Cepet aja ya. 100 juta buat ini, 100 juta buat ini. Gue boleh nggak lu titip di gue 100, gue bisa jadiin lu punya dana 800 dikurang 100, tapi itu hasilnya jadi 1,1. Hitungan dari PCB kek atau asuransi jiwa gitu. Intinya lu punya pegangan aset itu jadi lebih besar gitu. Ini yang gue pakai sih pernah di awal tahun dan April kemarin. Ya dia intinya bilang udah punya tabungan banyak. Terus ya udah kalau gitu tabungan lu pindahin ke sini sebagian, jadi nilainya lebih besar. Kan pasti ada yang lu sisihin untuk dana darurat juga dong gitu. Ya akhirnya kayak gitu. Pokoknya jadi intinya dia membeli dari sesuatu yang sebenarnya dia udah punya gitu loh, bukan dari sesuatu yang tidak dia punya. Sepertinya gitu aja yang bisa gue sharing, karena ini waktu kita juga udah terbatas. Mungkin kalau teman-teman penasaran boleh ngobrol-ngobrol lagi sama gue, atau bisa ngobrol-ngobrol sama readernya. Apa kita lanjut ke Kevin? Lu